di riwayat koin ya. Nah, jadi kita coba cek harganya seperti yang saya sebutkan tadi, berapa pajaknya. Itu sangat besar sekali pajaknya. Jadi oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau membedah lagi sebuah aplikasi yang bernama Treasure ya, aplikasi Treasure. Dan aplikasi ini itu jadi di video sebelumnya saya sudah mereview juga itu aplikasi dari Dinaran, yaitu dari Bosman Mardigu ya. Sekarang kita coba membedah aplikasi dari Treasure. Oke, langsung aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya aplikasinya itu sudah saya install, tapi bagi yang belum install, teman-teman bisa ke Play Store ya. Jadi ada di Play Store. Nah, jadi kita bisa cek. Nah, di sini namanya Treasure ya. Jadi teman-teman cari aja namanya Treasury tulisannya. Jadi ada tulisan beli emas 5 ribuan. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi itu hampir sama dengan Dinaran ya. Jadi tempat beli emas digital. Tapi perlu teman-teman ingat, saya tidak merekomendasikan aplikasi apapun untuk menabung emas ya. Saya lebih prefer ke emas dalam bentuk fisik. Jadi saya di sini hanya mereview aja. Jadi itu pilihan teman-teman, karena pada zaman sekarang ini, saat ini, walaupun teknologi sudah maju, jadi saya tetap memilih emas yang ada fisiknya. Jadi teman-teman mau milih fisik atau enggak itu terserah, itu bebas aja, itu pilihan teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung aja. Nah, bagi yang sudah install, silahkan dibuka. Kita coba buka open. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Dan ini lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa login di sini ya. Oke, bisa login di sini, gunakan email. Nah, di sini saya pakai email. Nah, saya pakai email. Saya gunakan email saya. Saya masuk email dulu. Oke, kemudian kita coba masukkan sandinya. Oke, masuk. Oke, salah. Oke, oh ya, bagi yang belum daftar, teman-teman bisa daftar sekarang ya. Nah, jadi kalau kita mendaftar sekarang, bagi teman-teman yang mendaftar sekarang, itu akan mendapatkan daftar sekarang dan langsung bisa beli emas mulai 5 ribuan. Nah, ini bisa daftar sekarang. Nah, oke, mulai. Nah, nanti teman-teman isi referral opsional. Referral kode ini itu mungkin kode dari rekannya ya. Kalau ada rekannya ngasih kode, dan ini opsional, nggak wajib isi. Kemudian nama lengkap itu sesuai KTP, karena nanti ada verifikasi KTP. Kemudian ada email ya, masukkan email yang valid. Kemudian kata sandi, karena nanti akan dikirim alamat validasi ya, verifikasi data. Kemudian PIN ya, PIN-nya ya, ini gunanya untuk transaksi nanti. Kemudian konfirmasi PIN, kemudian nomor handphone yang aktif ya. Kemudian daftar. Kalau udah, saya coba masuk dulu. Nah, kita coba bedah ya isi dari aplikasi ini. Dan kita cek langsung aja. Salah, nanti bukan ini ya. Ntar saya coba login dulu.
bermasalah rupanya. Oke, ini saya sudah masuk ya. Jadi kalau kita sudah register, jadi akan mendapatkan emas seberat 0,03 gram ya untuk pendaftar pertama. Jadi di sini pada saat ini emas digital itu harganya sekitar 967.000 rupiah per gram ya di aplikasi Treasure ini. Dan per gram, kemudian harga jualnya yaitu 923.000. Jadi selisih harga jual dengan harga beli itu sekitar 40 ribuan gitu ya. Nah, oke, kita cek pertama. Itu sama pada umumnya dengan aplikasi emas digital yang lain. Yaitu ada di sini ada beli emas tentu ya, beli emas. Jadi beli emas itu Oke, bentar ini lagi bermasalah. Nah, ini beli emas. Jadi kita beli bisa dalam rupiah 5.000, di sini adalah 5.000 kalau mau langsung. Kena pajak 23 rupiah, kemudian kena pajak juga ya. Jadi di sini kena pajak ya, ada pajaknya. Nah, jadi bisa 500.000 dapat setengah gram emasnya, dapat setengah gram. Kemudian oke, coba kita masukkan, misalnya saya punya uang sebesar 70.000, apakah bisa? Ya, ternyata bisa ya. Nah, nanti pembayarannya itu kita bisa membeli dengan uang, total uang yang kita input, atau kita bisa beli dengan total gram ya, dalam bentuk gram. Nah, misalnya saya mau 1 gram. Nah, jadi nanti saya akan membayar 967.000 rupiah ya, 67.878 rupiah. Nah, ini ada big order, ini pesan emas di atas 100 juta. Jadi pemesanan dalam skala besar ya. Jadi ini di input aja minimalnya jadi 500 juta 500 juta ya teman-teman. Oke, jadi di sini ya kita bisa ini donasi ya, ini donasi. Kemudian nah nanti saat kita beli, nah nanti kita akan masukkan PIN. Ini PIN yang saat kita register tadi ya. Biaya penyimpanan gratis. Jadi di sini biaya penyimpanan gratis, kita nggak perlu bayar biaya penyimpanan lagi. Beda dengan Antam ya. Antam digitalnya itu kita per tahunnya membayar biaya penyimpanan. Pajaknya 4.000. Oke. Nah, ini PIN yang kita register tadi. Jadi kita masukkan di sini ya. Nah, batal. Saya batal. Jadi itu emasnya. Nah, jadi pada umumnya yang lain dari aplikasi yang lain itu kita bisa beli perhiasan. Ada, cuman fitur ini lagi dikembangkan, jadi tulisannya masih coming soon. Itu belum bisa kita gunakan ya, belum bisa kita akses. Ini riwayat, kemudian jual beli, transfer emas. Nah, transfer emas itu hampir sama dengan aplikasi dari Dinaran. Dinaran juga bisa kita transfer ya. Jadi tujuan transfer ini kita bisa melakukan transaksi jual beli ya. Jadi kita misalnya kita mau beli sesuatu sama penjual, dan penjual juga memiliki aplikasi ini. Jadi kita bisa misalnya penjual itu menjual, anggap aja menjual smartphone. Jadi smartphone yang dijual itu seharga misalnya 1 gram, kalau dikonversikan ke emas harga smartphone-nya segram atau 2 gram. Jadi kita bisa membayar melalui transfer ini. Nanti kita transfer. Nah, ketik email, cukup ketik email ya, kita cukup ketik emailnya dan masukkan jumlah gram yang akan kita kirim ya. Nah,
Nah, email ini yaitu email yang terkait dengan aplikasi Treasure-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang aplikasi ini kelemahannya itu belum bisa transaksi antar aplikasi ya. Misalnya dari Treasure ke Indogold, Treasure ke Dinaran atau sebaliknya, itu belum bisa ya. Jadi mungkin suatu saat nanti akan bisa seperti bank ya. Kalau bank kan bukan hanya dari apanya aja, bukan hanya dari antar bank aja, tapi juga bukan aja hanya dari sesama bank aja, tapi bisa transaksi antar bank ya dengan bank yang lain. Jadi ini masih belum, ini servernya masih sendiri-sendiri ya, dan belum ada integrasi dengan aplikasi yang lain. Jadi ini masih sama seperti OVO dengan OVO, setahu saya ya, OVO dengan OVO atau apalagi Gojek dengan Gojek atau dan sejenisnya, itu masih sesama ya setahu saya, karena saya belum jarang make, dan itu pun make kalau jika terpaksa aja ya. Oke. Nah, itu bisa transfer, jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk transaksi jual beli. Oke, kita lihat fitur yang lain. Fitur yang lain yaitu ini beli perhiasan udah ada. Kemudian, nah ini amal teman Treasure. Dengan mendaftarkan diri ke teman Treasure, kamu akan mendapatkan akses khusus ke berbagai macam promo dan juga ke sistem point based reward. Nah, ini saya juga nggak tahu ya maksudnya apa. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu dan udah pernah pengalamannya make aplikasi ini, jadi bisa di komen di kolom komentar video di bawah ini ya. Karena saya memang masih sampai saat ini saya nggak tertarik dengan emas yang bentuk digital atau tidak ada fisiknya. Kemudian, nah selain itu kita juga bisa di sini kalau nggak salah emas bisa cetak ya. Nah, bisa cetak emas di sini. Jadi kita bisa cetak sama dengan aplikasi yang lain. Jadi ada biaya cetaknya ya. Nah, unit yang kita cetak itu emasnya yaitu cetakan dari UBS. Nah, misalnya 1, oke. Nah, cetakan UBS ya. Kemudian ini 24 karat, ini 24 karat, ini UBS ya, UBS. Dan oke, jadi kita kalau mencetak di sini itu emasnya UBS ya, sepertinya nggak ada Antam. Jadi aplikasi ini hanya kerjasama dengan UBS aja, jadi nggak kerjasama sama Antam. Jadi saat kita ingin cetak emas di aplikasi ini, nanti kita akan mendapatkan emas cetakan dari UBS atau emas UBS. Oke, kemudian misalnya kita cetak 1 gram, kita coba cetak 1 gram, dan jasa pengiriman nanti itu pakai RPX dan Paxel, hanya 2. Kemudian ada kayaknya ada itu biaya cetak ya. Biasanya kalau kita cetak fisik itu ada biaya cetaknya. Saya membaca, oke, cetak emas, alamat tidak mendukung. Oh, nggak bisa. Jadi alamat saya pun nggak mendukung untuk kirim melalui RPX atau Paxel. Jadi saya nggak bisa cetak emas, walaupun saya cetak, saldo saya juga nggak ada. Oke, nah jadi kelebihan di sini kita itu bisa cetak koin ya, atau kita bisa order koin dinar. Itu dinar 24 karat 4,44 gram, itu ada pecahan 1 dinar dan pecahan setengah dinar. Pecahan setengah dinar kita bisa cek di sini. Nah, ini namanya koin Nusantara. Kita bisa cetak dinar 0,5 dinar atau 1 dinar ya. Jadi totalnya di sini 6,6 gram. Nah, oke, kita bisa cetak dan
Untuk mencetak akan memakan waktu paling lama 7 hari kerja. Jadi 7 hari kerja kita bisa cetak 7 hari kerja. Nah, jadi di sini ya. Oke, nah itu ada pengirimannya bisa melalui RPX atau Paxel. Nah, kita coba cek di aplikasi ini. Oke. Nah, jadi koin ini bagus ya. Jadi koin ini dicetak itu tujuannya untuk souvenir ya. Jadi untuk hadiah, souvenir, untuk apa. Tapi kalau menurut saya sih di sini koinnya itu bagus sekali, desainnya itu bagus. Itu ada unsur batiknya ya, seperti batik gitu. Di yang 1 dinar itu gambar masjid itu Masjid Sumatera Barat ya, Masjid Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat. Kemudian yang 1 dinar, yang 0,5 dinar itu masjid apa ya. Oke, kita coba cek yang lain lagi. Kita bisa langsung beli dinar ya. Perhiasan. Oke. Ini. Oke. Jadi ada di sini juga kita untuk verifikasi. Kebetulan saya sudah verifikasi. Walaupun saya verifikasi itu hanya agar bisa semua fiturnya saya cek-cek ya. Jadi kalau belum terverifikasi sepertinya nggak bisa. Waktu itu sebelum saya verifikasi, jadi saya tujuan verifikasi bukan untuk transaksi nanti untuk menggunakan aplikasi ini, hanya untuk supaya bisa saya mengecek semua fitur yang ditawarkan. Jadi akun bank ahli waris, kita juga bisa ngisi ahli waris ya. Jadi bisa diwariskan nanti akun kita ini suatu saat mungkin kita ingin mewariskannya atau apa. Jadi sekali lagi saya kalau teman-teman bertanya pilih emas digital atau emas fisik. Nah, karena tanyanya ke saya, jadi saya jawab dengan ya pasti saya milih emas fisik ya. Jadi emas fisik itu jelas saya mempunyai alasan tertentu kenapa saya hanya memilih emas fisik, bukan emas bentuk digital. Oke, kemudian emas oke itu. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, kita juga bisa langsung order tanpa perlu cetak koin. Kita bisa langsung order koin Nusantara. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kebetulan di sini enggak koin Nusantara nih. Oke. Kita bisa langsung order. Kita coba cek harganya 1 dinar pada saat ini tanggal 4 Agustus tahun 2020. Jadi harga 1 dinar di sini. Saya sebenarnya tertarik untuk membeli dinar Nusantara ini. Cuman sampai saat ini saya belum bisa beli. Kenapa? Karena pajaknya itu sangat mahal sekali. Pajak di sini itu hampir 500.000 untuk 1 dinar. Pajaknya 500.000. Oke, kita ini masih loading ya. Oke, kita tunggu dulu. Saya coba cek. Saya ulangi lagi bukanya. Apa saya harus login dulu? Oke, saya login. Coba buka pakai dengan website. Sini treasure ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka. Oke, ini apa ya? Nah, di sini saya masuk aja. Nah, jadi nah ini bonus ya. Ini bonusnya tadi. Ini bonus tadi. Sekarang kita coba cek di sini di riwayat koin ya. Nah, jadi nah kita coba cek harganya seperti yang saya sebutkan tadi, berapa pajaknya. Itu sangat besar sekali pajaknya. Jadi makanya saya belum, sebenarnya saya tertarik juga dengan dinar ini, cuman karena desainnya bagus ya. Tapi karena pajaknya itu, coba kita lihat berapa pajaknya.
Oke, kita coba lihat lagi. Oke, ini salah menu. Nah, koin. Nah, ini koin. Pilih di menu atas, ini ada koin ya. Kita coba, ini agak lelet, jaringan saya lelet jadi teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti tanyakan ya, nanti insya Allah akan saya jawab jika saya bisa jawabnya. Kenapa lelet? Nah ini, oke, nah ini ya, ini ada keterangan-keterangannya, teman-teman bisa cek aja di sini. Nah ini koin Nusantara ya, jadi ini Lombok dan ini Padang ya, itu untuk 1 dinar. Oke, kita order. Oke, kita coba cek harganya, misalnya pengirimannya ini. Nah kita pilih dulu produk dinar, misalnya 1 dinar. Untuk 1 dinar kita coba cek harganya 4.600.000 4.600.000. Jadi kena pajak 10% dari harga dinar, yaitu Rp460.000. Jadi kita kena pajak Rp460.000. Nah gimana, apakah teman-teman tertarik dengan dinar ini ya? Tapi dinar ini bagus ya, desainnya bagus, saya sangat suka sekali dengan dinar ini. Dan tapi pajaknya itu sangat mahal sekali, dan yaitu 460.000. Jadi harga dinarnya 4.600.000 dan harga pajaknya itu 460.000. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dananya sultan gitu, bisa order aja di sini ya. Ini 24 karat, jadi teman-teman nanti jual ke saya juga, saya mau beli kok, tapi tanpa pajak ya, harga tanpa pajak. Oke, nanti itu 5 juta ya. Awal saya lihat dulu harganya itu 4 juta 4 juta berapa ya, 4.200.000 dulu ya. Sekarang itu udah naik ya, karena harga emas 1 gram itu 1 juta. Oke, jadi itu ya. Nah bagaimana kalau kita coba beli yang 1 dinar? Setengah dinar itu pajaknya 200, pajaknya 200.000. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti teman-teman kalau ingin ngecek bisa langsung aja cek di websitenya atau melalui aplikasinya. Jadi teman-teman bisa juga beli langsung ya. Saya merekomendasikan beli fisik ya, saya enggak merekomendasikan untuk beli yang apa itu namanya, yang non fisik atau yang digital. Oke, terima kasih, dan semoga teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya informasinya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.